Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan menyampaikan kunci-kunci kebahagiaan. Dan setiap orang ini menginginkan, dia itu kepingin bahagia, tapi banyak orang yang kalah mengatakan atau menyatakan bahagia. Ada yang beranggapan bahwasanya bahagia itu dengan banyaknya harta, tinggi kedudukan, kemudian intinya ya semua kenikmatan dunia itu ada pada di sini. Namun kalau semua terwujud dia tidak bahagia, maka pada hakikatnya itu bahagia itu tepatnya di dalam hati. Ini terasa longgarnya hati, kemudian ini ya terasa semua, intinya nikmat yang ada dalam hati. Ini adalah disebut bahagia, dan hal tersebut bisa diraih ya, dengan 3 hal. Yang pertama, bersyukur ya, ketika diberikan nikmat. Kemudian yang kedua, bersabar tatkala diuji. Dan yang ketiga, yakni beristighfar atau bertobat tatkala berbuat salah ataupun berbuat dosa. Terus kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama adalah ya, bersyukur ya tatkala diberikan nikmat. Ini kebahagiaan yang pertama. Ya, seorang bisa bersyukur ini apabila dia bisa melakukan 3 hal. Yang pertama, ini mengakui bahwasanya semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yakni fama minkum bi nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada dirimu itu datangnya dari Allah. Ya, pada sejatinya semua nikmat itu datangnya dari Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi itu ya, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara bersyukur yang kedua, yakni memuji Allah tatkala mendapatkan nikmat. Ya, alhamdulillah ya, hari ini masih bisa makan, alhamdulillah ya, hari ini masih sehat, dan terus senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi Allah adalah yang memberikan nikmat. Kemudian yang tak kalah penting lagi yang ketiga, yakni cara syukur yang ketiga, ini menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, ini digunakan sebagai sarana untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar nikmat tersebut langgeng, agar nikmat tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebaliknya. Nah, sebenarnya bukan untuk bermaksiat, karena bisa jadi sebab dicabutnya nikmat itu karena digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ya, kunci kebahagiaan yang kedua, yakni bersabar tatkala diuji. Ya, dengan ujian apapun ya, hendaklah kita bersabar ya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji dengan keadaan kita bisa yang sangat miskin, kemudian apalagi ya, dalam keadaan lemah, dan juga ujian-ujian yang lainnya kita juga ya, bersabar ya, tidak hanya dengan kenikmatan saja ya, tidak ada kesusahan, misalnya dengan kenikmatan, misalnya diuji dengan banyaknya harta, tinggi kedudukan, kita juga bersabar ya. Bagaimana kita akan tidak sombong.
dan hujan-hujan kekuatan yang lainnya atau hujan-hujan yang lainnya adalah kita tadi bersabar agar kita bisa menjadi bahagia. Kemudian ya, kebahagiaan yang terakhir, yang ketiga ini beristighfar atau bertobat ya, tatkala berbuat dosa ataupun buat salah. Ya, pada sejatinya ya semua manusia itu apa? Berdosa. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata wa inna khairat khata at-tawwabin. Setiap bani Adam atau manusia itu berbuat salah atau berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah atau berdosa adalah orang yang bertaubat ya. Jadi adalah senantiasa bertobat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bahagia. Karena pada sejatinya ya, bisa jadi ya, karena sebab dosa ini ya, hati menjadi resah, hati menjadi gelisah, karena semua ya, dosa ataupun bermaksiat ini ada dampaknya, termasuk hilangnya kebahagiaan atau apa ya, resah, gundah, dan bingung dan perkara yang lainnya ya. Maka dengan ini agar senantiasa bahagia dalam senantiasa beristighfar atau meminta ampun ya, kepada Allah Subhanahu wa taala segala berbuat ya, dosa atau berbuat salah ya. Kemudian apa yang kemudian istighfar atau meminta ampun, yakni meminta ampun kepada Allah agar apa, diampuni dosanya, kemudian setelah itu ya ditutupi dosa kita ya. Kalau seandainya kalau tidak Allah tutupi, maka ya ini akan dosa kita apa nampak, akan ya kelihatan, akan semua orang tahu, sehingga dengan demikian apa ya, kita ya, menjadi rendah ya, nggak ada wibawanya ya, nggak ada harga diri kita. Jadi tatkala ya, kita buat istighfar, pada sejatinya apa, kita meminta ampun kepada Allah dan ya diampuni atau ditutupi dosa ya, kita. Karena tadi kalau tidak Allah tutupi ya, maka apa akan terlihat. Maka ya kita jangan ya pede terhadap diri kita, atau bahkan kita jangan kagum ya, kalau kelihatannya si A itu nggak pernah berbuat dosa ya, bisa jadi dia berbuat dosa akan tapi oleh Allah Subhanahu wa taala ya ditutupi dosanya tersebut. Jadi intinya agar kita bisa bahagia, meraih kebahagiaan, ini kita ya lakukan 3 hal ya, ya termasuk kunci kebahagiaan 3 hal, yakni bersyukur tatkala diberikan nikmat, kemudian bersabar tatkala diuji, kemudian beristighfar ataupun bertobat ya tatkala berbuat dosa. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.